Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Maulana dari kelas C NPM 1921911103. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis konsep kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah satu program yang beragam dari aktivitas perkembangan, permainan, olahraga, irama yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan keterbatasan dari siswa yang tidak berkemampuan, yang mungkin tidak aman atau berhasil ikut serta dalam partisipasi tidak terbatas dalam aktivitas yang cukup berat dari program pendidikan umum. Yang B ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas. Ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani, meliputi 1. Program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Yang kedua, anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang tua. C. Anak-anak yang kita ajar sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Selanjutnya C. Karakteristik program pendidikan jasmani. Terdapat 2 pedoman dalam pelaksanaan program pendidikan jasmani, yaitu Developmental Appropriate Practices atau DAP dan Instructional Appropriate Practice atau IAP. Yang pertama ada Developmental Appropriate Practices. Maksudnya adalah tugas ajar yang dapat mendorong perubahan tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Yang kedua, Instructional Appropriate Practices. Maksudnya adalah tugas ajar yang diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Selanjutnya D. Ruang lingkup materi pembelajaran jasmani. Menurut BNSP 2006, ruang lingkup materi pendidikan jasmani adalah sebagai berikut. Yang pertama, permainan dan olahraga, meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor atau non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola tangkis, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapang, bulu tangkis, dan berlari, serta aktivitas lainnya. Yang kedua, aktivitas pengembangan, meliputi mekanika, sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga, aktivitas senam, meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Yang keempat, aktivitas ritmik, meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Yang kelima, aktivitas air, meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. Yang keenam, ada pendidikan luar sekolah, meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Yang ketujuh, ada kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memiliki makanan dan minuman
yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Yang ada isu kurikulum pendidikan jasmani. Ada 6 isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama, isu program. Isu program kurikulum SMA atau MA dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA atau MA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun sering kali para guru terlena oleh materi kurikulum. Yang kedua, isu proses pembelajaran. Pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Isu penilaian. Pelaksanaan penilaian belum begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Yang keempat, ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru penjas di SMA atau MA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, bahkan ditambah dengan siswa dan kelas paralel. 5. Isu saran dan prasarana pembelajaran penjas. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan. Yang terakhir itu ada isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan penjas pada setiap jenjang pendidikan sangat sempit saat ini, masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam penafsiran keberhasilan program masih bersifat semata dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh bagaimana tercantum dalam tujuan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.